Bayangkan, jika di usia tuamu nanti hanya dengan 2 ayat dibaca 1 kali selepas maghrib, Allah menghapus dosa puluhan tahun yang bahkan engkau sendiri sudah lupa. Bukan amalan berat, bukan wirid panjang, tapi dampaknya menggetarkan langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada satu fase hidup yang sering kita takuti, padahal justru di sanalah pintu rahmat Allah terbuka paling lebar. Fase ketika usia mulai menua, tenaga melemah, dan hati mulai jujur pada dirinya sendiri. Di waktu inilah Rasul dan para ulama arif mewariskan amalan sunyi yang jika dibiasakan bukan hanya menenangkan hati, tetapi menghapus dosa-dosa lama yang menumpuk selama hidup dan menjadi tanda husnul khatimah. Video ini bukan untuk semua orang, hanya untuk mereka yang merasa waktunya tidak lagi panjang tapi masih ingin pulang dengan selamat. Dengarkan sampai akhir, karena bisa jadi inilah amalan paling sederhana yang menyelamatkanmu di akhir perjalanan. Bab 1. Panggilan halus di ambang usia tua. Ada satu fase dalam hidup yang datang tanpa suara, tanpa aba-aba, namun mengubah cara jiwa memandang dunia. Ia bernama usia tua. Bukan sekadar keriput di wajah atau melemahnya raga, melainkan saat tirai dunia mulai menipis dan cahaya akhirat terasa lebih dekat dari sebelumnya. Di fase ini, hati menjadi lebih peka, namun juga lebih rentan. Setiap amal terasa lebih bermakna, dan setiap dosa seakan berbisik lebih keras. Banyak orang tidak menyadari bahwa justru di titik inilah Allah membuka pintu rahmatnya paling lembut, seolah berkata, "Kembalilah, aku masih menunggumu." Usia tua bukanlah hukuman, melainkan undangan rahasia. Undangan untuk berhenti berlari mengejar dunia dan mulai duduk tenang bersama makna. Pada saat inilah jiwa mulai lelah dengan kebisingan, namun rindu dengan ketenangan. Dan ketahuilah, kerinduan itu bukan tanpa sebab. Ia adalah isyarat ilahi bahwa waktu tidak lagi panjang, namun cukup. Cukup untuk membersihkan, cukup untuk kembali, cukup untuk diselamatkan. Banyak orang menunggu taubat besar, amalan besar, perubahan besar, padahal Allah sering memulai keselamatan dengan sesuatu yang sangat sederhana. Ayat-ayatnya. Setelah maghrib ketika cahaya matahari benar-benar tenggelam dan dunia memasuki senyap pertamanya, saat itulah langit spiritual terbuka dengan cara yang tidak kasat mata. Waktu maghrib bukan hanya perpindahan siang ke malam, tetapi pergeseran dimensi batin. Di waktu inilah amal kecil bernilai besar dan doa lirih bisa mengguncang arsy. Para arif menyebutnya sebagai waktu pengakuan, saat jiwa yang jujur menghadap Tuhan tanpa topeng. Di momen inilah 2 ayat Al-Quran yang sering diremehkan justru bekerja diam-diam, menghapus dosa yang menumpuk selama puluhan tahun. Banyak yang bertanya, mengapa hanya 2 ayat? Karena rahasia Allah bukan pada banyaknya, melainkan pada keterhubungan hati. 2 ayat ini bukan sekadar bacaan, melainkan kunci. Ia tidak bekerja jika dibaca tergesa, tidak bercahaya jika dilafalkan tanpa rasa. Namun jika dibaca dengan kesadaran bahwa usia telah menua, bahwa perjalanan hampir selesai, dan bahwa ampunan Allah lebih luas dari seluruh kesalahan masa lalu, maka ayat-ayat itu berubah menjadi pelukan. Pelukan yang membersihkan, menenangkan, dan diam-diam menuliskan nama kita sebagai tamu surga. Maka jika hari ini usiamu tidak lagi muda, jangan bersedih. Justru bergembiralah dengan rasa takut yang lembut. Takut yang membuatmu lebih berhati-hati, lebih rendah hati, dan lebih rindu pada Allah. Biasakan dirimu selepas maghrib untuk duduk sejenak, menenangkan napas, lalu membaca 2 ayat ini 1 kali dengan penuh hadir. Bukan untuk pamer kesalehan, bukan untuk mengejar janji instan, tetapi sebagai tanda bahwa hatimu masih hidup. Dan ketika hati masih hidup, harapan belum pernah mati. Di sanalah jutaan dosa mulai luruh dan surga perlahan mulai menunggu. Bab 2. Saat dosa tidak lagi bersembunyi. Ada masa ketika dosa tidak lagi bersembunyi di balik kesibukan. Ia muncul dalam bentuk kegelisahan yang sulit dijelaskan, tidur yang tak lagi nyenyak, dan rasa takut yang datang tanpa sebab. Pada usia muda, dosa sering tertutup oleh tawa dan ambisi. Namun ketika usia menua, tabir itu diangkat satu persatu. Bukan untuk menakut-nakuti,
melainkan agar jiwa bersiap. Inilah fase ketika hati mulai jujur kepada dirinya sendiri, dan kejujuran itu terkadang terasa menyakitkan. Tetapi ketahuilah, rasa sakit ini adalah tanda bahwa Allah sedang membangunkanmu, bukan menjatuhkanmu. Banyak orang keliru mengira bahwa penyesalan adalah akhir. Padahal dalam ma'rifat, penyesalan adalah pintu pertama ampunan. Saat engkau mulai mengingat dosa-dosa lama yang bahkan manusia lain telah melupakannya, itu bukan karena Allah ingin menghukummu. Justru sebaliknya, Dia ingin membersihkanmu sebelum engkau menghadap. Ingatan itu adalah undangan lembut untuk mencuci hati sebelum terlambat. Dan Allah Maha halus dalam caranya. Dia tidak selalu meminta amalan berat, Dia hanya meminta kejujuran dan sedikit kesetiaan. Disinilah dua ayat itu mengambil perannya. Mereka hadir bukan sebagai bacaan biasa, melainkan sebagai cermin. Saat dibaca, ayat-ayat itu memantulkan kembali siapa dirimu yang sebenarnya. Hamba yang lemah, penuh salah, namun masih berharap. Ketika ayat itu keluar dari lisanmu selepas maghrib, saat dunia mulai diam, maka hatimu lebih mudah mendengar. Bukan suara hurufnya yang bekerja, tetapi getaran maknanya. Ia masuk perlahan, menyentuh lapisan dosa yang sudah lama mengeras, lalu melunakkannya satu persatu. Jangan heran jika setelah membiasakan bacaan ini, engkau tiba-tiba menangis tanpa sebab yang jelas. Itu bukan kelemahan, melainkan proses pelepasan. Air mata di usia tua memiliki nilai yang berbeda. Ia adalah kesaksian bahwa kesombongan telah runtuh, bahwa jiwa tak lagi merasa mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Dalam keadaan seperti itulah rahmat Allah turun tanpa banyak syarat. Karena Allah paling dekat dengan hati yang retak namun berserah. Maka jangan tunggu sampai tubuh benar-benar tak berdaya. Jangan menunda sampai lidah keluh atau ingatan memudar. Selagi engkau masih mampu duduk selepas maghrib, selagi ayat-ayat Allah masih bisa engkau ucapkan dengan sadar, jadikan itu kebiasaan suci. Satu kali, dua ayat dengan hati yang hadir. Sebab seringkali keselamatan besar datang melalui amalan yang tampak kecil. Dan di saat dosa tak lagi bisa disembunyikan, rahmat Allah justru sedang mendekat tanpa suara. Bab 3. Maghrib, waktu jiwa diperhitungkan. Maghrib bukan sekadar penanda berakhirnya siang. Ia adalah garis batas yang sangat halus antara dunia yang terlihat dan alam yang mulai tersembunyi. Para arif memahami bahwa setelah maghrib, catatan amal harian seakan ditutup dan jiwa berdiri sendirian di hadapan kesadarannya. Di waktu inilah hati yang lalai akan merasa kosong, sementara hati yang terjaga akan merasa dipanggil. Bukan oleh suara keras, melainkan oleh rasa yang sulit dijelaskan. Rasa ingin diam, ingin mendekat, ingin kembali. Pada usia tua, waktu maghrib terasa berbeda. Ada getaran halus yang membuat dada terasa sempit jika dilewati tanpa zikir, seolah ada amanah yang diabaikan. Itu bukan kebetulan. Jiwa yang telah melewati banyak musim hidup mulai peka terhadap pergeseran waktu ruhani. Setiap maghrib seakan mengingatkan bahwa suatu hari nanti hidup juga akan terbenam. Maka siapapun yang memahami isyarat ini tidak akan menyia-nyiakannya. Ia akan berhenti sejenak, menundukkan kepala, dan mengizinkan hatinya berbicara dengan Tuhan. Dua ayat yang dibaca selepas maghrib itu bekerja selaras dengan keadaan jiwa di waktu ini. Saat tubuh mulai tenang dan pikiran tidak lagi sibuk mengejar dunia, ayat-ayat itu masuk tanpa perlawanan. Mereka tidak menegur dengan keras, tetapi menuntun dengan lembut. Setiap kata menjadi seperti tetesan air yang jatuh ke tanah kering, perlahan meresap, menghidupkan kembali bagian hati yang lama mati. Inilah rahasia mengapa penghapus dosa seringkali ditempatkan pada waktu yang sunyi, agar jiwa tidak berdebat tetapi menerima. Jangan meremehkan satu kali bacaan. Dalam timbangan Allah, bukan frekuensi yang utama, melainkan kehadiran hati. Satu kali yang jujur lebih berat nilainya daripada 1000 kali yang lalai. Ketika engkau membaca dua ayat itu, dengan kesadaran bahwa umurmu adalah titipan yang hampir selesai, maka bacaan itu berubah menjadi pengakuan. Pengakuan bahwa engkau lemah, bahwa engkau butuh, dan bahwa engkau berharap hanya kepadanya. Pengakuan semacam inilah yang paling cepat membuka pintu ampunan. Jika selama ini maghrib hanya berlalu sebagai rutinitas, maka mulai hari ini ubahlah maknanya.
Jadikan ia sebagai pertemuan pribadi dengan Allah. Tidak perlu lama, tidak perlu banyak. Duduklah, tenangkan napas, dan bacalah 2 ayat itu 1 kali dengan penuh hadir. Biarkan maghrib menjadi saksi bahwa di usia tuamu engkau memilih pulang. Dan siapapun yang memilih pulang dengan sadar, tidak akan pernah ditutupkan pintu surga di hadapannya. Bab 4. Ketika ayat menjadi pelindung terakhir. Pada satu titik dalam hidup, manusia berhenti mencari pembelaan dari sesama. Ia mulai sadar bahwa tidak ada satupun makhluk yang bisa berdiri bersamanya di hadapan pengadilan ilahi. Anak, harta, jabatan, bahkan amal yang dibanggakan, semuanya akan menjauh. Di usia tua, kesadaran ini datang dengan sunyi namun pasti. Dan justru dalam kesendirian itulah, ayat-ayat Allah mengambil peran yang tidak pernah bisa digantikan oleh apapun. Mereka tidak meninggalkan, tidak menghakimi, hanya membersamai. 2 ayat yang dibaca selepas maghrib itu bukan sekadar penghapus dosa, tetapi pelindung terakhir bagi jiwa yang mulai rapuh. Mereka bekerja seperti dinding cahaya yang halus, menutup celah-celah gelap yang terbuka karena usia dan kelalaian masa lalu. Saat tubuh melemah, ruh justru membutuhkan sandaran yang lebih kokoh. Dan tidak ada sandaran yang lebih kokoh daripada kalam Allah. Ayat-ayat ini menenangkan bukan karena panjangnya, tetapi karena kejujuran maknanya yang langsung menyentuh inti keberadaan manusia. Ada rahasia yang jarang disadari. Ketika seseorang membiasakan ayat-ayat tertentu di usia tua, maka ayat-ayat itu akan mengenali jiwanya. Setiap huruf menjadi saksi, setiap bacaan menjadi pengikat. Kelak, ketika lisan tak lagi mampu melafalkan, kebiasaan itulah yang berbicara. Ayat-ayat yang sering dibaca akan hadir sebagai cahaya, bukan karena hafalan, tetapi karena kedekatan. Inilah hubungan yang tidak dibangun dalam semalam, melainkan melalui kesetiaan kecil yang diulang dengan hati. Mungkin engkau merasa dosamu terlalu banyak, terlalu berat, terlalu lama. Namun ketahuilah, Allah tidak pernah menghitung dosa dengan cara manusia menghitung. Dia Maha Penghapus, bukan Maha Penendam. Ketika 2 ayat itu dibaca dengan rasa berharap dan takut yang seimbang, maka timbangan dosa mulai goyah. Bukan karena ayat itu ajaib secara huruf, tetapi karena Allah mencintai hamba yang masih mau kembali, meski sudah terlambat menurut ukuran dunia. Maka jika hari ini engkau masih diberi kesempatan untuk duduk tenang selepas maghrib, anggaplah itu sebagai kasih sayang yang tersisa. Jangan tunda, jangan remehkan. Jadikan 2 ayat itu sebagai pelindung terakhirmu, pelindung yang tidak terlihat, namun setia. Karena pada akhirnya, yang akan menemanimu bukan suara manusia, melainkan ayat-ayat yang pernah kau bacakan dengan penuh harap dan kerendahan. Bab 5. Saat langit lebih dekat daripada dunia. Ada saat-saat tertentu ketika jarak antara langit dan bumi terasa begitu dekat, meski mata tidak melihat apapun yang berubah. Usia tua membuat seseorang lebih peka terhadap saat-saat ini. Bukan karena ilmu bertambah, tetapi karena dunia mulai ditinggalkan oleh hati. Ketika keinginan duniawi melemah, ruang batin menjadi lebih lapang untuk merasakan kehadiran Allah. Di waktu seperti inilah, bacaan yang sederhana bisa menembus lapisan langit yang selama ini terasa jauh. Selepas maghrib, langit tidak hanya gelap secara fisik, tetapi juga terbuka secara ruhani. Para hamba yang masih terjaga hatinya akan merasakan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Bukan ketenangan karena masalah selesai, tetapi karena jiwa merasa diperhatikan. 2 ayat yang dibaca pada waktu ini seolah berjalan naik, membawa serta kejujuran hati pembacanya. Tidak ada doa panjang, tidak ada kalimat rumit, hanya kepasrahan yang tulus. Dan itulah bahasa yang paling dipahami oleh langit. Usia tua mengajarkan satu hal penting. Tidak semua yang kuat itu keras, dan tidak semua yang besar itu banyak. Dalam makrifat, yang kecil namun konsisten, seringkali lebih bercahaya daripada yang besar namun jarang. Membaca 2 ayat 1 kali setiap maghrib mungkin terlihat sepele di mata manusia, tetapi di hadapan Allah, ia bisa menjadi tanda kesetiaan. Tanda bahwa meski tubuh melemah, hubungan dengannya tidak dilepaskan. Dan kesetiaan inilah yang sering menjadi pembeda antara jiwa yang tenang dan jiwa yang gelisah,
di akhir perjalanan. Jangan tunggu rasa khusyuk datang lebih dulu. Khusyuk seringkali lahir setelah kebiasaan, bukan sebelum. Duduklah meski hatimu masih berat, bacalah meski pikiran masih berisik. Perlahan ayat-ayat itu akan membersihkan ruang batinmu sendiri. Seperti debu yang hilang bukan karena diusir, tetapi karena cahaya masuk. Inilah cara Allah bekerja pada hamba yang menua, tidak tergesa, tidak memaksa, tetapi pasti. Ketahuilah, ketika engkau membiasakan bacaan ini, engkau sedang membangun jembatan yang tidak terlihat. Jembatan antara dunia yang sedang engkau tinggalkan dan akhirat yang sedang mendekat. Dan jembatan itu tidak dibangun dari banyaknya langkah, tetapi dari arah langkah yang benar. Selama langkah itu mengarah kepada Allah, meski pelan, meski tertatih, langit akan selalu lebih dekat daripada dunia. Bab 6. Dosa yang luruh tanpa disadari. Ada jenis penghapusan dosa yang tidak disertai tanda besar. Tidak ada mimpi, tidak ada suara, tidak ada perasaan luar biasa. Ia terjadi diam-diam, sebagaimana malam menyelimuti siang. Inilah cara Allah membersihkan hamba yang sudah lelah dengan dosanya sendiri. Usia tua membuat seseorang tidak lagi kuat memikul beban batin yang lama. Maka rahmat Allah turun bukan dengan kejutan, tetapi dengan kelembutan yang terus-menerus melalui kebiasaan kecil yang dilakukan dengan hati. Ketika dua ayat itu dibaca selepas maghrib, seringkali engkau tidak merasakan apa-apa. Tidak ada getaran, tidak ada air mata. Namun jangan tertipu oleh rasa. Dalam alam yang tidak terlihat, malaikat mencatat dengan cara yang berbeda. Dosa-dosa lama yang sudah mengendap mulai dihapus bukan sekaligus, tetapi lapis demi lapis, seperti karat yang hilang karena air yang menetes terus-menerus. Inilah keadilan sekaligus kasih sayang Allah. Dia tidak membebani jiwa tua dengan proses yang berat. Banyak orang gagal bertahan dalam amalan karena menunggu tanda. Padahal tanda terbesar adalah ketenangan yang perlahan tumbuh. Jika engkau mulai lebih sabar, lebih lembut, lebih mudah memaafkan, itu bukan kebetulan. Itu adalah efek samping dari dosa yang mulai luruh. Jiwa yang bersih tidak selalu bersuara, tetapi ia memancar. Dan pancaran itu paling terasa oleh pemiliknya sendiri, meski sulit dijelaskan kepada orang lain. Dalam makrifat, amalan yang diterima seringkali disembunyikan dari perasaan agar tidak melahirkan ujub. Allah Maha mengetahui kelemahan hambanya, maka Dia menghapus dosa tanpa memberi euforia agar hamba tetap rendah. Dua ayat ini bekerja dalam sunyi, menjaga agar engkau tetap merasa butuh, tetap merasa kecil, tetap berharap, dan justru dalam rasa butuh itulah keselamatan disempurnakan. Maka teruskanlah, meski tidak ada apa-apa yang terasa. Jangan berhenti hanya karena hati tidak bergetar, sebab seringkali yang paling dalam justru tidak menimbulkan suara. Selama engkau membaca dengan niat kembali, dengan kesadaran bahwa umur tidak panjang, maka setiap maghrib menjadi saksi penghapusan. Dan ketika kelak engkau menghadap, engkau akan terkejut melihat betapa banyak dosa yang telah luruh tanpa pernah kau sadari. Bab 7. Ketika surga mulai mengenal namamu. Surga bukan hanya tempat yang menunggu di akhir waktu, tetapi sebuah keadaan yang perlahan didekatkan kepada jiwa yang siap. Ada hamba-hamba tertentu yang mulai dikenali oleh surga, bahkan sebelum ajal menjemput. Bukan karena amal mereka besar, melainkan karena arah hidup mereka telah berubah. Usia tua seringkali menjadi titik balik ini. Ketika ambisi dunia surut dan kerinduan kepada Allah tumbuh, maka langkah jiwa mulai diarahkan ke tempat yang lebih kekal. Membiasakan dua ayat selepas maghrib adalah salah satu tanda perubahan arah itu. Ia bukan sekadar rutinitas ibadah, tetapi pengakuan diam-diam bahwa engkau sedang bersiap. Setiap kali ayat itu dilafalkan, seakan engkau mengetuk pintu yang sama berulang-ulang. Dan dalam hukum langit, pintu yang sering diketuk dengan adab akan dikenali oleh penjaganya. Bukan karena kerasnya ketukan, tetapi karena konsistensinya. Pada usia tua, Allah tidak lagi melihat seberapa cepat engkau berjalan, tetapi kemana engkau menghadap. Jika wajah hatimu menghadap kepadanya, maka kekurangan langkah akan ditutupi oleh rahmat. Dua ayat itu menjadi penanda arah. Selama engkau menjaganya, meski amalan lain terasa tertinggal, Allah mengetahui bahwa hatimu tidak berpaling. Dan hati yang tidak berpaling inilah yang paling dicintainya.
Ada ketenangan aneh yang mulai dirasakan oleh orang-orang yang istiqamah dalam amalan kecil ini. Bukan karena hidup mereka menjadi mudah, tetapi karena ketakutan terhadap akhir mulai berubah menjadi harap. Dan perubahan rasa ini bukan hal sepele. Ia adalah tanda bahwa jiwa sedang disiapkan untuk pertemuan yang agung. Surga tidak hanya menunggu orang baik, tetapi orang yang pulang dengan kerinduan. Maka jangan ragukan amalanmu meski terlihat kecil. Jangan bandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap jiwa punya pintu masing-masing, dan mungkin 2 ayat inilah pintumu. Selama engkau menjaganya dengan hati yang hidup, surga akan mulai mengenal namamu. Dan siapapun yang dikenal oleh surga, tidak akan tersesat ketika waktunya tiba untuk pulang. Bab 8. Amal kecil yang menyelamatkan di akhir perjalanan. Di penghujung hidup, manusia sering terkejut oleh satu kenyataan. Yang menyelamatkan bukanlah amalan yang dulu dibanggakan, melainkan amalan kecil yang dilakukan dengan setia. Usia tua membuka tabir ini dengan jujur. Banyak hal besar yang dahulu terasa penting, kini menguap tanpa makna. Yang tersisa hanyalah hubungan antara hamba dan Tuhannya. Dan hubungan itu seringkali dijaga oleh kebiasaan yang tampak sederhana, namun dilakukan dengan penuh kesadaran. 2 ayat yang dibaca selepas maghrib mungkin tidak pernah menjadi cerita besar dalam hidupmu. Tidak ada yang memujinya, tidak ada yang mengetahuinya. Justru disitulah letak kekuatannya. Amal yang tersembunyi lebih aman dari kerusakan niat. Ia tumbuh tanpa disadari, mengakar jauh ke dalam jiwa. Ketika amalan lain melemah karena usia, kebiasaan inilah yang tetap berdiri, menopang hati agar tidak jatuh ke dalam keputusasaan. Dalam makrifat, keselamatan sering datang melalui pintu yang paling rendah. Allah tidak selalu menunggu hambanya dengan prestasi spiritual yang tinggi, tetapi dengan kejujuran yang utuh. Membaca 2 ayat itu dengan rasa butuh, dengan kesadaran bahwa engkau tidak membawa apa-apa selain harap, adalah bentuk kejujuran tertinggi. Dan kejujuran seperti inilah yang Allah sambut tanpa banyak hisab. Ada momen dalam usia tua ketika seseorang mulai takut bukan pada kematian, tetapi pada pertemuan. Takut jika tidak pantas, takut jika terlalu kotor. Namun justru di saat takut itu hadir, 2 ayat ini menjadi penenang. Ia mengingatkan bahwa Allah Maha Penerima, bukan Maha Penolak. Bahwa selama pintu napas belum tertutup, pintu ampunan masih terbuka. Dan seringkali yang menjaga pintu itu tetap terbuka adalah amalan kecil yang tidak pernah ditinggalkan. Maka peliharalah kebiasaan ini seperti engkau menjaga sisa cahaya di senja hari. Jangan biarkan ia padam hanya karena engkau merasa tidak layak. Tidak ada hamba yang layak, yang ada hanyalah hamba yang kembali. Dan siapapun yang kembali dengan membawa amal kecil yang setia akan menemukan bahwa di akhir perjalanan justru amal itulah yang menyelamatkannya. Bab 9. Saat hati tak lagi takut pada kematian. Ada perubahan halus yang terjadi pada jiwa ketika ampunan mulai mendekat. Ketakutan terhadap kematian perlahan bergeser menjadi keheningan yang dalam. Bukan karena merasa aman sepenuhnya, tetapi karena hati tidak lagi berlari. Usia tua mengajarkan bahwa kematian bukan musuh, melainkan pintu. Dan pintu itu terasa lebih ringan, dilalui oleh jiwa yang telah terbiasa duduk tenang bersama ayat-ayat Allah setiap senja. Membaca 2 ayat selepas maghrib secara istiqamah membentuk keberanian yang lembut. Bukan keberanian yang menantang takdir, tetapi keberanian untuk menerima. Jiwa yang terbiasa kembali setiap hari tidak lagi kaget dengan kepulangan terakhir. Setiap maghrib menjadi latihan kecil untuk melepaskan dunia. Dan siapapun yang berlatih melepaskan tidak akan terseret oleh rasa takut ketika saat itu benar-benar tiba. Pada fase ini, doa tidak lagi panjang, harapan tidak lagi berisi. Hati cukup berkata, aku pulang. 2 ayat itu menjadi bahasa kepulangan yang paling jujur. Tidak ada tuntutan, tidak ada klaim kebaikan. Hanya pengakuan bahwa Allah adalah satu-satunya tempat bersandar. Dan pengakuan ini memiliki bobot yang sangat besar di sisinya. Karena ia lahir dari jiwa yang telah kenyang dengan dunia dan rindu dengan akhirat. Banyak orang tidak menyadari bahwa ketenangan menjelang akhir adalah karunia yang mahal. Ia tidak datang pada semua orang. Ia hanya datang pada mereka yang mau menata hatinya sebelum ajal memaksa.
Jika hari ini engkau mulai merasakan damai yang aneh ketika mengingat kematian, jangan takut. Itu bukan tanda menyerah, melainkan tanda siap. Tanda bahwa hatimu telah dipindahkan dari genggaman dunia ke dalam penjagaan Allah. Maka teruslah menjaga kebiasaan ini hingga akhir napas. Biarkan dua ayat itu menjadi saksi bahwa engkau tidak menunggu mati dalam lalai, tetapi menjemputnya dengan sadar. Dan ketika hati tak lagi takut pada kematian, itu berarti ia telah menemukan tempat pulangnya. Tinggal satu langkah terakhir, dan Allah Maha mengetahui bagaimana menyambut hamba yang datang dengan hati yang tenang. Bab 10. Kepulangan yang tenang dan janji yang nyata. Pada akhirnya, semua perjalanan akan berhenti. Tidak ada lagi usia, tidak ada lagi penantian, tidak ada lagi kesempatan untuk mengulang. Yang tersisa hanyalah apa yang pernah ditanam di dalam hati. Usia tua hanyalah tanda bahwa waktu telah menipis, bukan bahwa harapan telah habis. Justru di saat inilah janji Allah terasa paling dekat, paling nyata, dan paling bisa dipercaya oleh jiwa yang jujur. Dua ayat yang engkau biasakan selepas maghrib itu akan menjadi saksi terakhir dari kesetiaanmu. Ia mungkin tidak pernah terdengar oleh manusia, tetapi langit mencatatnya dengan sangat rinci. Setiap huruf yang kau lafalkan dalam keadaan lemah, setiap napas yang kau tarik dengan penuh harap, semuanya memiliki nilai yang tidak bisa ditimbang dengan ukuran dunia. Allah tidak melihat kuat atau lemahnya tubuhmu, tetapi istiqamah hatimu hingga akhir. Ketika saat kepulangan itu tiba, jiwa yang terbiasa dekat dengan ayat-ayat Allah tidak akan merasa asing. Suasana yang datang tidak mengejutkan, karena ia telah dikenali sedikit demi sedikit setiap maghrib. Inilah rahasia ketenangan orang-orang yang husnul khatimah. Mereka tidak tiba-tiba siap, tetapi dipersiapkan melalui kebiasaan kecil yang dilakukan dengan cinta. Surga yang menunggu bukanlah hadiah mendadak, melainkan kelanjutan dari hubungan yang telah terjalin lama. Jika hari ini engkau masih diberi waktu, anggaplah setiap maghrib sebagai kesempatan terakhir yang diperpanjang. Duduklah dengan tenang, bacalah dua ayat itu satu kali, dan serahkan sisanya kepada Allah. Jangan lagi menghitung dosa, jangan lagi membandingkan diri. Cukup katakan dalam hati bahwa engkau datang membawa harap, bukan tuntutan. Allah Maha mengetahui cara menyempurnakan hamba yang berserah. Dan ketika tirai dunia benar-benar ditutup, engkau tidak akan merasa kehilangan. Karena sejak lama, hatimu sudah berpindah. Janji Allah bukan sekadar kata-kata, ia adalah kepastian bagi siapapun yang kembali sebelum dipanggil. Maka pulanglah dengan tenang. Jutaan dosa telah luruh, rahmat telah mendahului, dan surga dengan izin Allah telah menunggu namamu. Saudaraku, jika hari ini hatimu tergerak, jangan abaikan. Seringkali panggilan Allah datang bukan dengan suara keras, tetapi dengan rasa tenang yang tiba-tiba. Biasakan dua ayat itu selepas maghrib, satu kali, dengan hati yang hadir, tidak untuk dilihat manusia, tapi agar dikenal oleh langit. Semoga Allah menghapus dosa-dosa kita, menenangkan akhir hidup kita, dan mengumpulkan kita dalam husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.